Pemerintah, PPATK, Kementerian Keuangan, dan juga mungkin Kemenko itu gagap. Pak Fahrudali Bunte, Pak Mahfud mengatakan ada total uang TPPU 300 triliun. Tapi Kepala PPATK membantah mengatakan itu dari pidana asal. Ya. Dua statement yang saling bertentangan. Ya. Anda sebagai ahli TPPU, apa komentar Anda? Jadi awalnya juga saya bingung ya. Pasti juga Pak Mahfud juga dapat informasi ini juga dari PPATK. Dari PPATK. Anehnya lagi 3 hari kemudian berubah informasinya. Dibantah oleh PPATK. Ya. Yang menarik begini, PPATK itu di mana-mana di seluruh dunia namanya Financial Intelligence Unit, intelijen. Ya. Jadi namanya intelijen itu harusnya diam-diam. Ya. Menganalisis, kemudian hasil analisisnya apakah ada anomali, apakah ada transaksi mencurigakan, baru diberikan kepada penegak hukum. Benar. Penegak hukum yang menyimpulkan apakah ada pidana pencucian uang atau tidak, Ya. dan penegak hukum yang akhirnya menyimpulkan ini pidana asalnya atau tidak. Ya. Tidak ada kewenangan PPATK dalam Undang-Undang 8 2010 untuk menyelidiki, untuk memeriksa apakah ini pidana asal atau tidak. Tidak Benar. ada sama sekali. Ya. Nah, saya melihat bahwa ini menunjukkan bahwa pemerintah, PPATK, Kementerian Keuangan, dan juga mungkin Kemenko itu gagap melihat ini heboh mendadak gitu. Ya. Sehingga kadang jadinya lupa juga aturan yang ada. Ya. Ini juga saya singgung begini Bang, tadi dibuka tentang adanya safe deposit box yang diblokir, kemudian dibongkar paksa begitu ya. Dicek aturannya. Saya kira di aturan kita dimanapun tidak ada aturan yang menyatakan boleh blokir, boleh bongkar paksa SDB orang tanpa adanya penyidikan Bang. Tanpa adanya pro justisia. Yang kemarin membongkar safe deposit pos Rafael siapa? Ya saya tidak tahu. Akhirnya mereka bongkar, katanya buka, cek aturan ada katanya. Padahal setahu saya yang namanya bongkar-membongkar Bang, blokir-memblokir itu hanya boleh kalau pro justisia. Memang PPATK punya kewenangan untuk penghentian sementara transaksi. Tapi bukan blokir. Dan itu pun batas waktunya cuma 5 hari Bang. Makanya saya menganggap bahwa untuk kasus ini menunjukkan bahwa kita gagap sehingga kadang jadi lupa aturannya. Gitu Bang. Jadi menurut Anda, yang benar yang mana? Pernyataan dari Pak Mahfud bahwa ada 300 triliun atau Kepala PPATK? Analisa Anda yang mana yang benar? PPATK itu kan menganalisis transaksi mencurigakan. Iya. Dia tidak pernah memeriksa pidana asal Bang. Jadi ketika ada transaksi keuangan yang masuk ke KPK, berarti itu dugaannya ada unsur-unsur dalam pencucian uang. Jadi Anda lebih condong Pak Mahfud yang benar? Ya menurut saya begitu, karena ketika udah masuk ke PPATK berarti ada transaksi yang mencurigakan. Dan itulah yang dilaporkan mungkin ke Pak Mahfud, begitu? Itu yang dilaporkan ke Pak Mahfud, begitu Bang. Ada berapa puluh sih jenis pencucian uang di Indonesia ini? Pencucian uang ada 3 jenis ya. Cuma memang untuk kasus ini tergantung dari pidana asalnya. Saya juga aneh nih ketika disebut tiba-tiba ada pencucian uang, sementara pidana asalnya belum diketahui. Benar, karena tanpa ada pidana asal, tidak ada pencucian uang tidak ada. Tidak ada pencucian uang. Tapi Pak, mau saya tanggapi. Jadi sebenarnya ketika Pak Mahfud bicara demikian, Pak Ivan ngomong bicara itu kan sudah bagi informasi publik. Benar. Ya, jadi kalau informasi publik disampaikan itu harus benar. Ya. Ketika tidak benar dibantah berarti ya tidak benar juga yang bersangkutan itu tadi. Jadi Anda mengatakan bahwa Pak Mahfud harus mempertanggungjawabkan omongannya? Harus bertanggungjawabkan karena dia sebagai pejabat publik menyampaikan dari sekian, triliun dibantah. Kalau saya kaitkan dengan informasi publik, ya berarti apa yang disampaikan ada informasi publik yang tidak benar. Apalagi sudah disimpulkan itu pencucian uang ya. Ya, terus pertanggungjawab PPATK bagaimana? Ya termasuk juga ketika PPATK ngomong sebagai informasi publik bukan kewenangannya, dia juga melakukan satu perbuatan yang tidak benar juga itu tadi. Jadi semua sudah kacau balau begitu? Ya menurut saya sih demikian, bukan kewenangannya bicara. Kan? Apalagi menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya ada 26 jenis tindak pidana pencucian uang. 26? Tidak pidana asalnya. Dan ada 3 bentuk modelnya. Terus OJK sudah membuat modus-modusnya. Jadi sebenarnya dari hal itu sebenarnya sudah ketahuan. Cuman idealnya kan PPATK kan menyampaikan, kalau ditanya, dia menyebut demikian, akibatnya tadi terjadilah safe deposit box diselamatkan. Kan sudah ada omongan demikian kan tadi kan. Jadi ya mohon maaf para tanda petik penjati itu. Tapi Bapak kan konsultan pajak, ya ahli pajak. Permainan pajak itu kayak Rafael itu dari gimana sih caranya? Nah itu sebenarnya 300 triliun itu sebenarnya ketika KPP Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat tagihan pajak, 9 tahun tersebut itu kan sudah ada datanya. Misalnya satu kantor pajak misalnya 100 miliar. Kalau ada berapa, kan ada STP kan surat tagihan pajak, pajak itu kan diakumulasi.
Akumulasi misalnya, jadi ketika saya menjadi kepala kantor paling pajak Pak Maimunte sebagai pemeriksa, saya bikin surat dong. Dia melaporkan ke saya, ternyata 300 miliar jadi 100 miliar kan itu berarti ada celah kan. 200-nya kemana? Nah itulah yang saya katakan tadi dugaan seperti yang. Jadi dimainkan gitu. Ya, pajak terutang jadi dikurangi begitu. Ya, dugaan lah menurut saya. Jadi nggak ada gunanya memeriksa keuangan dari Ditjen Pajak karena yang disetorkan itu kan itu sesuai dengan tagihan pajak kan? Surat tagihan pajak, cuman yang bukan yang asalnya dia misalnya 300 miliar ternyata tiba-tiba masuk 100 miliar berarti ada selisihnya kan? Selisihnya itu yang masuk ke kantong pejabat pajak. Ya mungkin demikian kali Pak. Dan konsultan pajak yang paling berperan seperti Bapak. Demikian juga kali. Saya bukan konsultan pajak Pak Warman, saya hanya pengamat pajak, tapi saya juga punya berapa pajak, saya tahu hal-hal demikian itu tadi. Tuh. Jadi menurut Anda kalau mau diteliti sebenarnya pidananya itu harusnya bersumber dari sana begitu? Iya, sumbernya dari kanun pajak. Harusnya dari kantor konsultan pajak harusnya bisa dimulai pidananya itu. Sebenarnya bukan dari konsultan pajak, dari kantor pelayanan pajak Pak, dari KPP, karena disitulah pertama kali dikeluarkan surat tagihan pajak Pak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak tadi Pak. Nah mungkin dibantu dengan konsultan pajak Pak. Tadi. Kan ini tahapnya baru klarifikasi, kan? Klarifikasi laporan harta kekayaan. Kalau ranahnya penyelidikan itu kedap. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK pasti dirahasiakan. Ya kalau dugaan kita, saya memang mantan dari komisioner KPK. Tapi dugaan saya bahwa laporan yang disebutkan 300 triliun ini kan didasari atas transaksi yang mencurigakan. Kalau tidak mencurigakan, tidak dilaporkan ke APH. Benar. APH itu aparat penegak hukum, jadi Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Dan itu diminta atau tidak diminta, itu PPATK selalu memberikan laporan kepada APH tadi. Artinya angka 300 triliun itu memang itu mungkin sudah diawali laporan PPATK. Nggak mungkin tiba-tiba Mahfud berani ngomong itu tanpa ada laporan dari PPATK. Benar? Tidak mungkin. Tapi menarik. Gimana Pak Didik? Ya, satu sisi tentu ini memang menjadi kegaduhan publik. Kemudian publik bingung siapa yang benar. Tapi saya ingin mendudukkan standing yang benar. Bahwa PPATK loud and clear, tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima laporan keuangan, juga kemudian menganalisa apakah kemudian ada transaksi mencurigakan, dan jika ditemukan transaksi mencurigakan, maka PPATK hanya menyerahkan kepada penegak hukum. Benar. Hanya di situ. Nah, disinilah kemudian penegak hukum bekerja. Apakah dari informasi transaksi mencurigakan ini kemudian ada unsur-unsur tindak pidananya? Bapak yakin nggak Pak Mahfud berani mengatakan 300 triliun itu pasti sudah ada sebelumnya laporan dari PPATK? Ya, jelas Pak Mahfud memang dapat informasi dari PPATK. Sudah ada? Iya, saya dengarnya Pak Mahfud sudah mendengar. Tapi begini Bang Hotman, tapi ini menjadi lucu. Transaksi yang ditemukan PPATK ini kan baru namanya transaksi mencurigakan. Belum ada unsur tindak pidananya. Atau belum mengarah ke sana. Tapi sudah diumumkan ke publik bahwa ada transaksi 300 triliun yang terjadi di Ditjen Pajak. Bayangkan, jika kemudian transaksi 300 triliun itu benar ada pidananya, maka sama saja mengumumkan di Ditjen Pajak, di sini ada potensi pidana, maka segera beresin. Jadi menurut Bapak yang salah siapa? Pak Mahfud atau Kepala PPATK? Nah inilah kami di Komisi 3 dalam masa sidang ini akan segera memanggil PPATK dan Menko Polhukam untuk menjelaskan standing. Dasarnya ngomong itu apa? Persis. Kami tidak ingin menilai saat sekarang, tapi kami ingin bertanya, ingin meminta penjelasan apa yang mendasari itu, kemudian tujuannya kemana. Kita tahu bahwa Menko Polhukam memang salah satunya adalah mengkoordinasikan penegakan hukum. Tapi apakah menurut Bapak tiba-tiba begitu kasus ini ternyata korupsi dan permainan itu begitu besar? Apa karena memang karena kekosongan hukum, susah menyidiknya, karena RUU perampasan aset belum digolkan, pembuktian terbalik juga tidak pernah dikabulkan, atau karena DPR-nya juga takut jadi kena duluan gitu? Saya melihat bahwa terbukti penegak hukum kita, termasuk KPK, juga banyak mengungkap kasus-kasus yang dianggap sulit dan besar. Faktanya bahwa hukumnya jalan. Tapi jika kemudian kurang maksimal karena instrumen-instrumen hukumnya termasuk pembuktiannya susah di dalam korupsi ini, kemudian dibutuhkan RUU perampasan aset, tentu kami DPR akan menyambut baik. Terima kasih. Pak Yunus,
Pak Yunus, mantan kepala PPATK. Ya. Pak Yunus. Ya. Halo Bapak, itu mantan senior saya dulu, sama-sama saya di Bank Indonesia, beliau senior saya. Ya. Menurut Bapak, apakah benar bahwa Pak Mahfud itu terima data itu adanya 300 triliun pencucian uang itu pasti bersumber dari PPATK? Pertama, sumbernya benar dari PPATK. Nah. Dan saya sudah bicara dengan PPATK ya, secara bilateral. Dan saya juga udah bicara dengan Wakil Menteri Keuangan ya. Saya juga lihat press release-nya Pak Ivan sebagai kepala PPATK. Jadi yang 300 triliun itu terdiri dari 3 komponen besar. Ya. Pertama, hasil analisis tindak pidana cukai dan kepabeanan yang penyidiknya DCBC, cukai. Kedua, tindak pidana perpajakan yang penyidiknya penyidik pajak. Yang ketiga, itu pelanggaran pegawai, di mana inspektorat yang akan menindaklanjuti. Nah, 3 ini itulah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pertama, kalau bea cukai sama pajak kan bosnya Menteri Keuangan juga, dirjen gitu juga. Jadi ada 3 komponen itu, dan saya ingin cerita sedikit apa sih transaksi mencurigakan, apa itu hasil analisis. Sebenarnya yang disampaikan itu bukan transaksi mencurigakan. Transaksi mencurigakan adalah transaksi dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa kepada PPATK. Pak Yunus, Pak Yunus, ditahan ya? dulu sebentar. Nanti tolong jelaskan sesudah istirahat berikut ini dulu. Ini sangat menarik. Pak Yunus sebentar ya. Oke. Temu lagi di hot room.